Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu teori yang bisa membuat kalian merinding. Bersiaplah. Disney dan Pixar, dua perusahaan raksasa di Amerika Serikat yang sering mendominasi perfilman animasi dunia. Kebanyakan film animasi yang mereka buat tidak hanya menghibur untuk anak-anak, tapi juga untuk dewasa sekalipun. Buktinya, banyak sekali teori yang bermunculan dari film animasi mereka. Walaupun dua perusahaan ini bisa dikatakan sebagai saudara, keduanya memiliki perbedaan yang mencolok, entah dari style animasi dan vibe cerita yang disajikan. Berbeda dengan Pixar, kebanyakan film animasi Disney selalu memiliki twist yang mengejutkan di bagian ending. Kita tentu ingat ketika dikejutkan bahwa Teviti dan Tekka adalah dua makhluk yang sama dalam Moana, atau jati diri Turbo yang terungkap di ending film Wreck-It Ralph, atau wali kota Bellwether yang secara mengejutkan adalah sosok yang menyebabkan hilangnya para predator di Zootopia. Dari sekian banyak twist dalam film-filmnya, salah satu di antaranya cukup menyakitkan, yaitu ketika mengetahui bahwa Prince Hans bukanlah cinta sejati untuk Anna. Oke, kalian boleh tidak setuju untuk itu, tapi kalian pasti setuju bahwa Hans ini bukanlah orang baik seperti yang kita pikirkan di awal film. Hans dalam film Frozen pertama kali muncul ketika Anna sedang asyik bernyanyi lalu ditabrak dengan tidak sopan oleh seekor kuda. Sungguh sebuah kisah klasik ketika kita mengetahui bahwa pengendara kuda tersebut adalah Hans, seorang pangeran tampan yang disenyalir akan menjadi masa depan yang indah untuk Anna. Anna dibutakan oleh kekuatan cinta pada pandangan pertama. Ternyata, Hans hanya menginginkan kerajaan Arendelle dan bahkan berambisi untuk membunuh saudaranya sendiri, yaitu Elsa. Namun akhirnya kita bisa lega karena ternyata rencananya tidak berjalan dengan mulus. Selain mendapatkan tinju dari wanita yang terlanjur patah hati, Hans juga mengalami situasi yang jauh lebih buruk saat kita melihatnya dalam Frozen Fever. Tapi apakah Hans pantas mendapatkan semua ini? Kami akan memberitahu kalian bahwa Hans tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. What? Kenapa? Karena villain utama dalam film Frozen bukanlah Hans. Kami yakin 100% bahwa dia adalah korban. Hans telah diperdaya oleh sesuatu. Kira-kira siapa ya villain sebenarnya? Kristoff? Sven? Olaf? Atau mungkin Elsa? Oke, sebelum kami menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Arendelle, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar part 15. Hans adalah korban. Oke, mari kita awali dengan keganjilan yang ditemukan pada Prince Hans. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita bertemu dengannya ketika Anna sedang menyanyikan sebuah lagu menyambut para penduduk Arendelle yang sudah lama tidak ia sapa, setidaknya sejak kematian orang tuanya. Dalam lagu tersebut sebenarnya Anna berharap bisa bertemu dengan the one atau seseorang. Ia mendambakan seorang pria yang bisa menemaninya untuk malam itu dan untuk malam-malam berikutnya. Dan tidak lama ia bertemu dengan Hans dalam kondisi yang sangat canggung. Kecanggungan ini justru membuat pertemuan mereka menjadi pertemuan yang menggemaskan. Kita bisa melihat dengan jelas pada saat itu Hans terlihat sangat sopan dan penuh penghormatan terhadap Anna sebagai Princess Arendelle. Tidak lama setelah itu, Anna harus segera kembali untuk menyaksikan penobatan kakaknya, Elsa. Nah, dari sini keganjilan pertama terlihat pada Prince Hans. Ketika Anna pergi, Hans jatuh ke dalam danau dan kita melihat sedikit ekspresi darinya. Hans tersenyum dan itu bukan senyum biasa. Itu kayak senyum warm fuzzies, senyum yang tulus, bahagia, kayak dia menemukan cinta sejatinya dalam diri Anna. Nah, keganjilannya adalah, kalau misalnya Hans memang berencana untuk mengambil alih kerajaan Arendelle, seperti yang kita lihat di ending film, kenapa gitu? Kenapa dia memperlihatkan ekspresi atau senyuman warm fuzzies tadi ketika melihat Anna untuk pertama kalinya? Kenapa dia tidak memperlihatkan senyuman yang mengancam, kayak wah gue dapet target nih, tapi ini tuh senyuman yang tulus, senyuman ketika lu melihat orang yang lu suka. Bahkan di beberapa momen berikutnya mereka menghabiskan malam bersama, berjalan-jalan mengelilingi istana, bernyanyi dan menari bersama. Mungkin apa yang dibicarakan Kristoff itu ada benarnya sih, kita tidak boleh jatuh cinta pada orang yang baru kita temui pada hari itu.
Tapi jika kita melihat kasus yang terjadi pada Hans dan Anna, mungkin Hans memang orang yang tepat, mungkin dia memang the one, walaupun Anna baru ketemu pada hari itu. Lagian ya, kalau kalian pikir-pikir, Kristoff juga sebenarnya baru ketemu Anna mungkin baru 2 hari kan? Tapi dia juga langsung jatuh cinta sama Anna. Semuanya berjalan dengan baik hingga kita akhirnya mengetahui bahwa Hans adalah the bad guy. Ini merupakan twist yang bisa dibilang cukup mengejutkan. Karena ya, sepanjang film kita tidak melihat ada indikasi apapun yang menunjukkan bahwa Hans ini adalah orang yang jahat. Dalam beberapa scene bahkan dia melayani penduduk Arendelle dengan baik, memberikan mereka selimut dan sup ketika Arendelle membeku. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan film Frozen sehingga membuat Hans menjadi seperti itu. Sepertinya Disney mencoba untuk menmisdirectkan kita, mengarahkan kita ke arah yang salah. Mereka tidak mau kita memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kalau dipikir-pikir, rencana ini tuh sama sekali gak make sense. Sebagai contoh, dalam babak kedua film Frozen, ketika Hans dan prajuritnya berusaha untuk membujuk Elsa untuk kembali ke Arendelle, ada salah seorang prajurit mencoba untuk membunuh Elsa dengan menembakkan sebuah anak panah ke arahnya. Tapi tiba-tiba Hans malah menyelamatkan Elsa. Ini tuh gak make sense. Kan kalau kita lihat dalam scene yang plot twist itu, ketika Hans diketahui sebagai orang jahat, dia berencana untuk mengatur supaya Elsa bisa terbunuh, tidak lagi menjadi penguasa di Arendelle. Nah ini, ketika ada kesempatan Elsa terbunuh, Hans malah mencegahnya, menyelamatkan Elsa. Padahal ini kesempatan yang bagus untuk menyingkirkan Elsa dan ya tangannya akan tetap bersih. Intinya, kalau misalnya dia memang berencana untuk menyingkirkan Elsa, menjadi penguasa di Arendelle, terus kenapa dia malah menyelamatkan Elsa? Mungkin kalian akan berargumen, Hans membutuhkan Elsa hidup-hidup supaya dia bisa mencairkan es yang menyelimuti Arendelle. Tapi ini juga terbantahkan. Ketika kita melihat di ending, Hans mencoba untuk membunuh Elsa dengan tangannya sendiri, menggunakan pedang, dan itu terjadi ketika Arendelle masih diselimuti salju. Terus kenapa dia nggak ngebiarin Elsa terbunuh aja pas di Ice Castle? Dan gak cuma itu, kita balik lagi ke Ice Castle. Di sana, selain Hans menyelamatkan Elsa, dia juga memberikan nasihat yang bisa meredam amarah Elsa ketika dia hampir menjatuhkan seorang prajurit dari Ice Castle-nya. Hans bilang, jangan jadi monster yang mereka takutkan. Lah, Hans, bukannya lu pengen Elsa jadi monster, jadi sosok yang ditakuti oleh penduduk, yang dengan itu Elsa akan dianggap sebagai sosok yang berbahaya. Tapi di sini kenapa lu malah ngasih dia nasihat supaya Elsa bisa meredam amarahnya? Gue jadi kesel gitu. Nah, dari contoh-contoh di atas, kita bisa menyimpulkan, Hans pada awalnya memang orang yang baik, orang yang tulus. Tapi entah kenapa gitu, di ending tiba-tiba dia menjadi orang yang jahat. Oke, fan teoris memiliki pendapat mengapa hal ini bisa terjadi karena Hans telah dikutuk. Ya, dikutuk oleh sebuah sihir yang membuatnya harus bisa menjauh dari Anna. Dan kalian tahu siapa yang menginginkan supaya Anna bisa menjauh dari Hans? Jika kalian menjawab Kristoff ya, ada benarnya juga sih, tapi kan dia nggak punya kekuatan sihir. Jawaban sekaligus villain sebenarnya dalam Frozen ini adalah Trolls. Semua kekacauan ini disebabkan oleh Trolls. Oke, mungkin semuanya berawal dari sini. Kita melihat Anna tertembak oleh kekuatan es dari Elsa tepat di hatinya. Hal ini membuat Anna akan membeku, ya let's say kehilangan nyawanya. Setelah itu Kristoff membawanya ke seseorang yang bisa menyembuhkan Anna yang tidak lain dan tidak bukan adalah The Trolls. Perlu kalian ketahui bahwa Frozen ini merupakan animasi yang mengadaptasi sebuah buku berjudul The Snow Queen. Pada dasarnya memang The Snow Queen juga menceritakan tentang A Snow Queen, Trolls, rusa, hati yang membeku, dan makhluk-makhluk salju. Dalam buku ini, villainnya adalah The Devil himself atau setan yang disamarkan dalam bentuk Trolls. In fact, Arendelle kan emang terinspirasi dari kebudayaan Norwegia dan Skandinavia. Nah, di kedua kebudayaan tersebut, Trolls juga sebenarnya digambarkan sebagai sosok yang sama sekali tidak membantu untuk manusia. Dan jika kalian ingat-ingat, banyak juga dongeng-dongeng yang menggambarkan bahwa Trolls ini memang makhluk yang berbahaya. Mungkin kita bisa lihat dalam film Tinkerbell ataupun Harry Potter. Makhluk-makhluk ini, The Trolls, bukan berasal dari tempat atau wilayah yang damai ataupun penuh harmoni dengan manusia. Sepertinya memang dalam Frozen ini, The Trolls memiliki agendanya sendiri. Dan mereka tampaknya sama sekali tidak peduli terhadap apa yang terjadi dan pada siapa itu terjadi. Misalnya dalam scene ini, mereka mencoba untuk menikahkan Kristoff dengan Anna. Mereka nggak nanya sama sekali, tidak peduli terhadap apa yang dipikirkan oleh Kristoff maupun Anna mengenai pernikahan tersebut.
Ketidakpedulian Trolls terhadap kondisi dan apa yang akan terjadi pada manusia ini semakin jelas ketika kita melihat Kristoff dengan sengaja adopted alias diadopsi oleh salah satu Trolls. Dan hey Trolls, mengadopsi anak-anak tuh konsepnya nggak kayak gitu. Jangan main ambil anak sembarangan. Jika kalian ingat, kita kan emang ketemu Kristoff di opening film sendirian bersama rusa miliknya, Sven. Tapi kemudian kita diperkenalkan pada sejumlah pria, para petani es di sana. Mungkin saja salah satu dari mereka adalah ayah Kristoff, iya nggak sih? Karena gak mungkin gitu, para pria ini membiarkan ada anak kecil di antara pekerjaan yang berbahaya ini. Kalaupun memang di antara para petani es ini tidak ada orang tuanya Kristoff, ya setidaknya kan tadi mereka pasti lihatlah kalau ada anak kecil di antara mereka. Pas mereka pulang ya harusnya mereka notice kayak, bukannya tadi anak kecil di sekitar sini ya? Tapi di sini tuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kristoff fine-fine aja diadopsi sama Trolls, dan para petani es juga pulang tanpa memikirkan Kristoff kecil yang sebelumnya bersama mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena sihir dari para Trolls. Mereka menghapus ingatan dari Kristoff sehingga dia mau diadopsi. Dan mereka juga menghapus ingatan dari para petani es sehingga mereka lupa bahwa Kristoff sebelumnya ada bersama mereka. Kalian gak percaya bahwa Trolls bisa memanipulasi ingatan? Nih, ada salah satu scene yang semakin membuktikan bahwa Trolls bisa memanipulasi ingatan manusia, entah itu menghilangkan atau mengubahnya dengan sihir mereka. Scene ini adalah ketika salah satu Trolls bernama Grandpappy menghilangkan ingatan Anna tentang kakaknya Elsa yang memiliki kekuatan es. Coba deh kalian ingat-ingat, Grandpappy mengubah ingatan Anna tentang kekuatan Elsa, mengubahnya menjadi ingatan tentang fenomena salju biasa. Ngapain juga coba Grandpappy menghapus ingatan Anna tentang magic? Toh ini juga nggak berpengaruh sama sekali pada kehidupan Anna. Jika kita berbicara supaya dia aman ya, apa hubungannya dengan menyembunyikan identitas Elsa yang sebenarnya sebagai sosok yang memiliki kekuatan sihir? Ujung-ujungnya kan si Anna juga tahu kalau si Elsa punya kekuatan. Justru gara-gara ini hubungan Elsa dan Anna semakin merenggang. Mereka terpisah jauh walaupun berada dalam satu tempat yang sama. Beneran deh, The Trolls ini tuh isu yang sangat serius. Ketika Anna tertembak oleh Elsa dan hatinya membeku, The Trolls bilang bahwa ada satu hal yang bisa menyembuhkannya, yaitu ciuman cinta sejati. Tapi pada kenyataannya, bukan hal itu yang menyelamatkan Anna, tapi cintalah yang menyelamatkannya. Dan cinta yang dimaksud itu bukan datang dari pasangan atau lawan jenis, tapi dari kakak perempuannya sendiri. Mungkin yang benar-benar menyembuhkan Anna adalah cinta yang tulus, dan itu didapatkannya dari Elsa, cinta sebagai seorang saudara. Dan cinta ini bukan hanya menyelamatkan Anna, tapi juga Arendelle. Ini berarti nasihat Trolls itu nggak semuanya benar. Selain itu, kalian inget gak sih salah satu lagu mereka, yaitu Fixer Upper? Pada dasarnya mereka ingin menikahkan Kristoff dengan Anna dengan lagu tersebut, walaupun baik Anna maupun Kristoff tidak siap dengan keputusan ini. Secara spesifik, dalam lagu tersebut ada sebuah lirik yang berbunyi Get the fiancé out of the way, yang artinya singkirkan tunangannya. Dan hal ini merujuk pada tunangan Anna sebelumnya, yaitu Hans. The Trolls akhirnya mengetahui bahwa Anna akan bertunangan dengan Hans. Lihat apa yang terjadi ketika Anna dan Kristoff kembali ke Arendelle. Kita mendapati Hans menjadi sosok pria yang sangat jahat. Seperti yang dijelaskan di atas, Hans sebelumnya emang baik kan, cuma karena The Trolls pengen Anna nikah sama Kristoff dan mereka pengen menyingkirkan tunangan Anna, akhirnya dengan sihir yang mereka miliki, mereka membuat Hans menjadi pria yang sangat jahat. Dengan hal itu, Anna akhirnya bisa berpisah dengan Hans dan lebih memilih Kristoff. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 15. Bisa disimpulkan bahwa Trolls ini telah melakukan banyak kesalahan yang cukup fatal. Dia menjadikan Hans menjadi orang jahat, menghilangkan ingatan banyak orang, dan memberikan nasihat yang tidak tepat. Gimana? Apakah kalian setuju bahwa The Trolls adalah villain sebenarnya? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Sebelum berpisah, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast hanya di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.